Oke teman-teman, ini saya bersama Mama Alis Dewi Setiawati SPD. Beliau ini calon anggota DPRD Kabupaten Alor, daerah pemilihan 1 Teluk Mutiara, gitu ya Ma? Ya. Nah ini mau bincang-bincang sedikit dengan Mama nih. Nah ini bagaimana sampai Mama punya niat mau maju anggota DPRD Alor? Baik, terima kasih. Jadi begini Om Demas, saya ini berlatar belakang itu profesi saya yang utama dan pertama itu adalah dari segi pendidikan, yaitu fungsional. Saya dari tahun guru begitu Mak? Ya, siap guru. Saya dari tahun 1985 itu sudah jadi guru tetap di SMP Negeri 5 Nganjuk, Jawa Timur. Tapi karena memang berjodoh dengan Bapak Victor Imang, akhirnya tahun 1987 saya nikah. 1988 bulan September saya mutasi dan menjadi guru tetap lagi di SMP Negeri 1 Kalabahi. Waktu itu masih Bapak Taka sebagai kepala sekolah. Ya. Dengan berjalannya waktu lebih kurang 26 tahun saya sebagai guru di SMP Negeri 1 diangkat menjadi pengawas sekolah SMP. Itu terhitung dari tahun 2014 di Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan. Akhirnya kantor saya berlimpah di Dinas Pendidikan sebagai pejabat fungsional. Itu lebih kurang 5 tahun saya sebagai pengawas dengan 36 sekolah binaan, meliputi waktu itu masih 17 ya. Terakhir sekarang 18 kecamatan yang ada di Abad Selatan. Itu tersebarlah 36 sekolah binaan saya dengan berbagai rintangan, dengan berbagai medan yang tidak begitu akrab. Saya sebagai perempuan, tetapi alhamdulillah puji Tuhan bisa saya lewati dengan baik. Lebih kurang 5 tahun saya pengawas, lalu saya dipercaya oleh Pak Bupati sebagai sekretaris Dinas Perindustrian. Bapak Pali waktu itu Tidak, masih Pak Amon. Pak Amon. Lebih kurang tahun 3 tahun yang lalu 3 tahun lalu. 2014, 15, 16, 18 ya. Itu saya melimpah di struktural. Dari pejabat fungsional saya beralih ke pejabat birokrasi lah, struktural. Yaitu menduduki sebagai sekretaris di Dinas Perindustrian lebih kurang 1,5 tahun. Lalu dengan adanya mutasi saya dipercaya sebagai Kabak SDA di Seda Alor, Kepala Bagian Sumber Daya Alam. Ya mungkin pernah lihat saya ya. Akhirnya saya pensiun di situ, terhitung 1 Januari 2023 saya meletakkan jabatan saya sebagai Kabak SDA. Jadi kalau sudah ngomong masalah kinerja, saya kira ya saya tidak melebih-lebihkan. Saya sudah mempunyai istilahnya apa ya, selayang pandang bagaimana menyangkut pendidikan, bagaimana menyangkut kebirokrasian. Itu ya alhamdulillahnya saya di situ sudah tergembleng lah diri saya begitu. Jadi dengan adanya 2 modal dasar saya, yang mana saya lihat kondisi di Kabupaten Alor, maka itu saya memberanikan diri untuk dipinang. Bukan saya meminang Pak wartawan, saya dipinang oleh salah satu partai PAN. Itu pun saya memerlukan pemikiran, bukan serta-merta saya terima. Karena terus terang saya single parents dengan 3 putra putri, tentu saya minta persetujuan dari anak-anak. Anak-anak sebetulnya keberatan Bapak Demas, karena satu, mama sudah istilahnya selesai tugas saya sebagai seorang orang tua tunggal. Anak saya 2 sudah tuntas dokter, 1 si bungsu sudah jadi polisi. Oleh sebab itu anak saya bilang mama tinggal duduk dan menikmati lihat kami. Tetapi karena memang dorongan saya adalah dorongan kinerja, tidak ada motivasi lain untuk bagaimana bersama-sama membangun Alor, mengingat rumah tangga saya yang kecil sudah beres, maka saya berani untuk bertarung dalam pileg kali ini. Yaitu sebagai caleg di Partai PAN. Kebetulan saya juga dipercaya di dapil 1 nomor urut 1. Siap. Mak, ini kan Mama lama di pendidikan, kemudian di birokrasi gitu. Nah, kira-kira apa yang Mama mau lanjutkan dari pekerjaan itu?
Jadi begini, saya sebetulnya fleksibel, Pak wartawan. Saya mau taruh di bidang pendidikan, komisi yang membidangi pendidikan juga saya sudah siap. Saya mau ditaruh di bidang yang menyangkut dengan kemasyarakatan, ya saya juga siap. Karena di situ industri itu menampung berbagai-bagai, terkhusus yaitu menyangkut dengan UMKM. Di samping bermitra dengan dinas perdagangan. Saya tahu kok perdagangan, bukan ya, ada perdagangan di situ karena mempromosikan ya hasil daripada alam itu ada di perdagangan, dan yang penting lagi adalah bermitra dengan di UMKM. UMKM. Jadi kalau ngomong industri maka kaitannya dengan dinas UMKM. Dan saya sudah pernah melihat sendiri bagaimana UMKM yang diperlukan di Kabupaten Alor. Saya begini Pak wartawan, bukan hanya UMKM yang sifatnya home industry. Ternyata saya setelah pelajari itu UMKM itu luas, termasuk di dalamnya ada jasa. Kenapa tidak kita sentuh itu jasa? Contoh salon, contoh jahit menjahit, contoh lagi laundry yang sekarang lagi membumi. Nah, itu kan perlu suntikan-suntikan dana yang mana kalau memang diperlukan untuk bagaimana untuk geliat ekonomi, itu juga merupakan satu PAD lah, nanti akhirnya akan menguntungkan juga bagi daerah. Di samping kita menolong begitu, tapi kalau kios, bengkel itu saya pikir itu hal yang normatif saja, biasa maksud saya begitu. Jadi kalau Bapak tanya apa yang Ibu lakukan, ya itu sesuai dengan program unggulan saya, UMKM. Dan yang kedua adalah kalau gender itu sudah makan minum saya kesehari-harian, karena saya selalu menggaung-gaungkan kesetaraan gender, terutama kalau saya turun ke sekolah-sekolah itu saya bukan hanya melihat perangkat pembelajaran, termasuk fisik. Kalau memang dia antara contoh yang sepele, tangga terlalu tinggi, saya protes Pak. Kenapa ini tangga mesti terlalu tinggi? Ini anak-anak bagaimana? Saya biasa begitu, anak-anak mau melangkah ini bagaimana? Sementara di situ ada laki-laki perempuan, saya bilang begitu. Kalau sampai dia jatuh dan tersungkur kan, itu bisa juga dibully, saya bilang begitu. Tolonglah tangganya ini agak direndahkan. Saya kadang mengkritisi di fisik seperti itu. Tapi kalau yang menyangkut dan lain sebagainya saya tidak campur, kecuali tupoksi saya di mana 8 standar itu kita menyimpang ke pengawas. Kembali ke 3 program unggulan saya, gender itu sudah merupakan satu sudah biasa bagi saya. Yang kedua itu ini UMKM. Dan yang ketiga itu ini saya mau stunting. Jadi ibu dan anak. Saya kira itu perlu juga menjadi pemikiran serius bagi saya, karena apa? Negara yang kuat, khususnya daerah Kabupaten Alor, kalau kita bicara negara terlalu besar, anak itu harus diperhatikan, terutama sumber gizi daripada ibu itu sendiri. Jadi kalau ngomong stunting itu kita nggak bisa langsung tek atasi ini stunting, nggak bisa. Waktu ibu hamil ini bagaimana gizinya? Apakah sudah terpenuhi, tercukupi, sehingga melahirkan anak-anak yang normal? Karena stunting itu sekian bisa juga pembawaan daripada gizi buruknya ibu. Nah, itu hal-hal seperti itu kan seorang perempuan lebih peka lah, begitu maksud saya. Makanya saya berani untuk maju itu, antara lain saya mensuarakan suara perempuan. Stunting ini bahaya untuk masa depan. Itu dia Pak. Kalau ini sampai anak stunting itu kan luas ya Pak ya. Kalau sudah anaknya cebol, otomatis daya pikirnya kan ya lemah. Bagaimana ini generasi berikut? Kami ini kan sudah di atas umur 50. Bagaimana ini generasi Mas tahun 45 ini kalau kita tidak persiapkan dari sekarang. Nah ini mudah-mudahan kalau saya insya Allah bisa direstui lah oleh pemilih saya akan konsen untuk mensuarakan. Amin. Dan saya yakin ibu-ibu juga tidak akan canggung untuk bagaimana memberikan masukan, karena beda kalau memberikan masukan pada bapak dengan ibu itu lebih apa ya, seperti beban begitu. Oleh sebab itu saya apa salahnya kalau saya juga ikut maju gitu. Amin. Maju untuk bertanding begitu. Hanya perempuan yang bisa memperjuangkan nasib politiknya. Ya, gitu. Kan yang tahu kebutuhan perempuan itu perempuan sendiri. Cuma anehnya pemilih sekarang 37.000.
itu 19.000-nya itu perempuan, Lebih banyak. 17-nya itu laki-laki. Betul. Tapi kenapa yang duduk di kursi situ itu Betul. lebih banyak laki-laki? Ini kadang saya juga, aduh, ayolah perempuan bangkit lah, bangkit sudah kita Betul. kita ini ada ngomong Betul. terlalu tinggi nyatanya. Sekarang kita ini ngomong real saja. Ini yang duduk hanya satu. Betul. Satunya minta maaf dapil 4. Betul. Kan satunya dapil 4, satunya dapil 1 hanya 1 lah. Betul. Ya itulah yang membuat saya berani maju karena paling tidak saya sudah punya modal untuk Termasuk pembangunan. dorong untuk perempuan bisa menyusui di ruang publik, di fasilitas Nah, itu kan pemerintah. khususnya perempuan itu. Itu hanya perempuan yang bisa Iya, pikir ya, Mama. supaya dapat jangan hanya untuk tempat rokok saja. Iya, jangan tempat Nah, rokok selama saja. ini kan gitu. hanya untuk tempat rokok, bilik-bilik Betul, itu. bilik-bilik. Kenapa tidak ada bilik khusus untuk ibu yang Ibu yang ASI? menyusui. Nah, itu semua kan perempuan toh, Pak. Betul. Ayolah 1 meter cubai untuk 1 ibu meter yang cubai menyusui, dulu untuk ibu yang menyusui. supaya jangan terjadi semacam apa ya, eksploitasi Betul. mengubar susu Betul. di depan umum. Betul. Nah, itu kalau makanya saya bilang teman-teman perempuan, apabila insya Allah saya dipercaya, jangan segan-segan untuk datang kita sharing. Sharing. Sehingga Betul. apa yang kalian mau saya bisa bawa ke sana. Betul. Artinya jangan dilepas begitu. Betul. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat saya juga berani, Pak. Jadi rumah tangga saya sudah beres, sehingga fokus pikiran saya hanya untuk bagaimana nanti menampung aspirasi daripada teman-teman ini. Oke. Teman-teman Oke. tentu di dalamnya ada laki-laki dan perempuan. Oke. Itulah. Mama lihat soal UMKM tadi. Ya, siap. Ini pertumbuhan UMKM kita di Alor ini terutama salon, terus apa tadi, Mak? Laundry. Gitu. Itu sektor jasa yang Mama lihat ini peluang yang belum berkembang. Belum disentuh. Padahal Belum, kalau kita iya. ngomong minta maaf, bukan kita menjual atau mengeksplor ini bisnis terhadap rakyatnya, bukan ya. Ini sebetulnya sumber PAD kalau kita pelihara dengan baik-baik. Betul. Ya toh, Pak, kalau nanti ya menghasilkan bagus kan bisa juga PAD. Bisa kita ambil PAD. Kan begitu. Apabila take and give toh, apabila mereka kita pelihara, kita perhatikan sehingga ada pemasukan kan tentu arahnya ke situ. Betul. Gitu maksud saya. Itu sebetulnya lebih ke apa perjuangan ekonomi perempuan ini ya, Ya, supaya dia siap. tidak mengalami kekerasan apa begitu dalam. Iya, jadi Pak, biasanya Betul. kekerasan itu kan diakibatkan oleh faktor Faktor ekonomi. ekonomi. Kita jangan naik, ya toh. Biasanya kekerasan itu ekonomi. Rumah tangganya nggak harmonis, itu Betul. ini hasil pantauan saya, minta Iya, maaf ya, iya, hasil betul. pantauan saya itu karena ekonomi, faktor ekonomi. Betul. Baik itu perceraian, kekerasan, anak broken home, anak tidak bisa lanjutkan sekolah. Memang ada dana BOS, memang ada dana PIP. Tetapi kalau rumah tangganya tidak aman, ini anak juga belajar tidak tenang. Betul. Saya kadang berpikir yang bisa merubah ini kesejahteraan itu salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan. Ya, pendidikan itu sangat-sangat berpengaruh. Pendidikan salah satu-satunya gitu. Jadi kadang kalau saya lihat anak-anak minta maaf minum mabuk, ini karena mereka ada peluang. Kalau mereka nggak ada Betul. peluang, ada kesibukan, ya tentu nggak ada sempat untuk yang begitu-begitu toh. Tapi karena Betul. nganggur, banyak duduknya, ya sudah akhirnya seperti itu. Jadi semua anak Alor harus bisa akses beasiswa ya, bisa sekolah. Ya siap, Pak, minimal Betul, sekolah, minimal sekolah. sampai SMA, syukur-syukur kalau sampai kuliah. Nah itu kan perlu perlu gonggongan dari Betul. yang duduk di dewan. Betul. Bagaimana ini dana itu jangan untuk di fisik, apalagi Betul. kan dana besar itu kan hampir 45% ya, itu Ke kan fisik. untuk pendidikan, Betul. jangan fisik saja lah. Betul. Gitu. Betul. Karena apa ini fisiknya mentereng, tetapi kalau dalamnya keropos ya untuk apa? Betul. Saatnya kita Iya. berpikir tentang Iya. membangun kualitas. Ya, minta maaf anak saya yang sulung yang dokter saja sampai saya tarik, ayo ke sini mengabdi ke Alor. Pada ini anak dari SMP sudah di Jawa, tapi saya tarik juga ke sini yang sulung. Iya. Oh, jadi sementara dokter di sini, Ya, Mak? sementara si dokter di luar Medan. biasa, dokter Nah di itu Medan. kan apa ya namanya putra daerah. Betul. Putra daerah Harus jadi kembali. aset toh Pak, begitu Iya, loh. Ya, harus jadi kembali itulah membangun. kecintaan, bukti kecintaan saya terhadap. Kalau saya mau happy saja Pak, untuk apa? Betul. Anak sudah selesai, pensiun saya 2, saya tinggal nomaden dari satu rumah ke satu rumah. Betul. Tetapi Betul. rasa cinta saya terhadap ini Alor, Alor, betul. bagaimana
Ya apa sih yang bisa saya sumbangsihkan? Ya pikiran begitu. Betul. Insya Allah nanti Pak wartawan bisa mengawal lah Siap. apa yang Mama Lis omong tadi bagaimana. Kalau memang ada salah ini ya silakan, kita siap untuk menerima masukan. Betul. Oh, bagaimana imbauan Mama untuk perempuan-perempuan Alor gitu untuk bisa mendukung Mama? Ya, saya sudah mendekati beberapa organisasi perempuan yang tidak beraliansi dengan politik, karena kami itu ada organisasi perempuan yang sensitif dengan politik. Artinya ADART-nya memang tidak mengizinkan. Kalau ngomong Dharma Wanita ini, Mbak. ya, kalau mau ngomong kalau mau ngomong keringat apa yang sudah Mama Lis berikan untuk organisasi Dharma Wanita, saya sudah 4 kali istri sekda saya selalu membacking sebagai sekretaris 1, sekretaris umum, tidak ada istilah satu, umum. Baru sekretaris 1, sekretaris 2. Dan saya sudah pernah membuktikan juga 3 tahun lalu lomba administrasi di tingkat provinsi, Alor juga dapat peringkat ketiga waktu itu. Kabupaten Alor ya, bisa dibuktikan dengan sertifikat, ada gantung di rumah jabatan sekda dari 21 kabupaten kota. Gitu. Dan setiap kegiatan di tingkat provinsi Alor tidak pernah tidak tampil, mesti jadi paling tidak ketua komisi kalau ada rapat-rapat kerja. Jadi betul-betul diperhitungkan untuk perempuan, khususnya Termontek Kabupaten Alor. Cuman kalau saya mendekati mereka itu saya yang agak membatasi, karena saya tahu ADART-nya tidak mengizinkan. Saya tahu. Oleh sebab itu saya ada mendekati organisasi-organisasi perempuan yang netral, yang memang mendukung berpolitik juga boleh begitu. Saya ada beberapa organisasi yang siap mendukung. Malis suaminya Bapak Victor Imang begitu almarhum MSI ya. MSI. Beliau terakhir mantan Kadis Pariwisata. Kaban perbatasan. Kaban perbatasan. Ya, kok sekarang Pak Yani mau pulau tuh. Oh iya, sebelumnya sempat di pariwisata juga. Ya. Betul. Kesbangpol, Kepala Dinas Pariwisata, Asisten 3. Ya, almarhum terakhir baru perbatasan. Menikah tahun berapa itu, Mak? 87, 11 April. Dikaruniai 3 putra saya. 2 putra, 1 putri. 2 putra, 1 putri saya. Baik, Ma. Terakhir mungkin imbauan Mama untuk menghadapi pemilu, ya tidak boleh campaign atau apa yang mau sampaikan. Saya mengharapkan tentu pemilu yang damai, sportif, itu saja yang saya kehendaki, damai, sportif, jangan ada sara. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa semua pemilih itu bisa mensuarakan, memanfaatkan hak pilihnya. Jangan sampai ada yang golput. Iya, terima kasih. Saya juga akan promosi bila perempuan yang berkualitas. Betul. Minta maaf bukan yang penting, Ma. Itu penting karena sekali. apa saya tahu ini dapil satu orang bilang dapil neraka. Saya titip kepada Pak wartawan, tolonglah cerdas dalam hal memilih. Gitu. Jangan manipulasi. Pak 200-300 Pak kalikan kalau 5 tahun berarti dihargai sehari berapa? Tetapi apa yang terjadi nanti Alor seperti digadekan toh. Terjadi bisnis di situ. Jadi itulah yang saya minta supaya Bapak sebagai wartawan juga tolong menggaung-gaungkan, jadilah pemilih yang cerdas. Track record, latar belakang itu juga perlu dilihat. Kan begitu toh Pak? Ya. Latar belakangnya yang saya mau pilih ini bagaimana? Begitu. Jangan menyesal 5 tahun itu saja. Betul ya, masa depan kita yang tentukan dalam politik. Kecil-kecil Alor, tetapi kalau perempuannya sejahtera. Saya ditinggal suami itu sudah 8 tahun Pak, single parent. Anak-anak masih kecil waktu itu, 2 kuliah 1 SMP. Tetapi karena saya merasa bahwa saya bukan perempuan yang lemah, maka inilah saya harus inilah perempuan gitu loh. Makanya saya berani maju itu, modal saya antara lain bahwa perempuan tuh mampu. Perempuan tuh bisa. Anak-anak jangan ditelantarkan.
betul. Entah bagaimana caranya, yang terang dengan cara yang halal, supaya anak juga bisa jadi. Saya selalu gaungkan begitu. Betul. Oleh sebab itu saya juga ya minta maaf, saya juga percaya diri saja saya maju, karena memang Betul. rumah tangga saya sudah yang kecil ini tadi Betul. sudah aman. Sudah aman, sudah beres ya. Jadi sudah bisa Mudah-mudahan urus banyak orang lain. dukungan, termasuk Bapak wartawan Iya. bisa tolong kok. Siap. Mulailah menggaungkan jadilah pemilih yang cerdas, track Siap. record, program kedepannya. Betul. Betul. Oke. Mak sudah mulai kampanye. Tuh Saya sudah mulai kampanye. Saya kayaknya kampanye itu kurang efektif. Oke. Saya lebih senang sosialisasi saja. Oke. Jadi orang yang pasti itu saya dekati, baru saya sosialisasi, karena saya tahu permainan di sini kampanye itu tidak menjamin. Betul. Begitu. Jadi yang hadir itu bisa juga mereka eksodus dibawa dari sana untuk mendatangi di sini. Enggak lah, saya tidak. Saya kayaknya lebih seret ke sosialisasi tertutup saja. Oke. Malis, terima kasih. Sukses dalam pertarungan di tanggal 14 Februari 2024 ya. Tuhan memberkati Malis ya.